Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan. Saya adalah seorang mahasiswa Politeknik Elektronika Politeknik Elektronika Surabaya, Negeri Surabaya. Saya dari jurusan IT, Teknik Informatika D3A, kelas A. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan singkat yang mungkin bermanfaat bagi para pendengar, yaitu perintah dasar dari sistem operasi Linux. Pokok bahasannya ada dua, yaitu format instruksi pada sistem operasi dan perintah-perintah dasar. Tujuannya untuk menggunakan perintah dasar untuk informasi user, mengenal format instruksi, menggunakan perintahnya, menggunakan perintah-perintah dasar, maksudnya menggunakan utilitas dasar pada sistem operasi Linux. Oke, dasar teorinya, jadi setiap pemakaian Linux kalian harus punya yang namanya user account. Biasanya kalau udah diperintahkan untuk membuat username beserta passwordnya. Buat apa? Nanti buat loginnya saat kalian buka laptop kalian. Kalau saya ini kan dual boot, jadi saat saya masuk ke Linux maka saya harus memberikan password. Nanti pasti ada bagian loginnya. Setelah itu nanti ya begitu. Juga prompt dari shell bash pada Linux menggunakan $. Apa itu shell bash? Maaf. Ini shell bash ini yang ada di terminal ini. Shell bash itu kalau boleh saya analogikan sebagai penerjemah lah. Nah, seperti ini nanti akan diterjemahkan clear, push, begitulah. Dan sesinya ada 3. Yang pertama login, bekerja dengan shell untuk menjalankan aplikasi, dan terakhir logout. Format instruksinya gimana? Jadi format instruksi Linux ini seperti ini. Nah, $, nama instruksinya, terus ada option, argumen sesuai dengan perintah yang kalian mau ya, sesuai dengan kalian mau apa. Di ini contohnya $ls ini tanpa argumen, $min a ini optionnya adalah min a, $/bin, $ls/bin ini argumennya. Jadi ini nih, /bin ini adalah argumennya, dan option ini yang min a ini. Nah, itu user bin itu folder ya. Nah, kalau kita juga bisa Linux ini juga menyediakan manual secara online. Beberapa kunci keywordnya ini key text. Oke, langsung saja masuk ke percobaan. Kita langsung praktek. $id ini untuk apa? Untuk melihat identitas diri, nomor ID dan grup ID-nya. Cek. Nah, untuk user ID-nya di sini saya 1000, jadi saya tidak menggunakan root. Bisa saja menggunakan root, tapi saya memilih dengan ini aja, karena sudah terbiasa dengan ini ya. Jadi oke, saya gunakan ini. Bisa saja menggunakan root dengan memberikan perintah sudo apt install OBS start. Apa sih ini sudo ini apa ya? Kunci lah. Jadi kita bisa menjadi root sementara asalkan kita berikan perintah sudo dahulu, sudo bla bla bla. Kalau kalian sudah sebagai root tidak perlu sudo. Itu ini namanya istihar. Terus apa namanya ya, terus git itu grupnya
nya di sana juga 1000. Terus ini apa ini, 4 ADM, terus CD-ROM, nah, terus sudo div rootdev. Itu menandakan bahwasanya di sini saya dalam beberapa grup yang memberi hak akses tertentu, seperti CD-ROM itu memberikan hak akses untuk mengakses CD, terus yang ada rootdev untuk akses USB, dan di sini banyak lagi perintahnya. Oke, lanjut. Untuk melihat tanggal dan kalender dari sistem, yang pertama melihat tanggal saat ini, bisa ketikkan date. Ingat tadi promptnya harus ada dolar. Tadi di sini karena sudah ada, jadi kita tidak perlu memberikan prompt dolar lagi karena sudah ada, jadi langsung saja date tuh, date. Oke, Saturday Februari 28 pukul 2:04 2026. Nah, untuk melihat kalender sini, untuk melihat kalender kita perlu install yang namanya NCAL. Ini biasanya menggunakan root langsung aja nih, langsung. Tapi karena kita menggunakan sudo, maksud saya menggunakan yang biasa, jadi ini seperti tingkatan ya. Kalau root itu angkanya itu 0, dan kalau yang biasa itu 1000. Jadi mengapa angka? Karena sistem itu membacanya angka bukan nama. Ya begitulah. Oke, sudo, kita install dulu sudo apt. Saya sepertinya sudah install ini ya, apt install NCAL. Oke. Nah, biasanya diminta password, kita berikan passwordnya untuk menjalankan. Wah, saya udah dulu sebelumnya ya. Oke. Langsung aja NCAL 2025. Ini melihat kalender juga, tapi ini yang tidak begitu lengkap sebenarnya, hanya menampilkan bulan saat ini, kalender saat ini saja. Tapi kalau kalian ingin melihat kalender lebih luas, langsung kalender 2025, ada bulan apa saja, tanggal berapa saja, maka promptnya NCAL min Y 2025. Kalau NCAL min Y 2026, nah ini. Oke, ini yang ini yang 2025, ini yang 2026 gitu. Oke, selanjutnya percobaan selanjutnya melihat identitas mesin. Melihat identitas mesin, yang pertama mengecek hostname-nya siapa ya, dan uname sistemnya. Uname sistem saya ini Linux, hostname-nya str. Kita langsung saja coba. Udah ada dolar, jadi langsung hostname, SDR Aspire 1545 itu hostname saya. Itu untuk melihat hostname. Jadi kalau melihat hostname promptnya begitu. Terus kalau uname langsung aja uname Linux. Terus untuk melihat ini ada lagi uname. Untuk menampilkan seluruh informasi sistem
secara lengkap ini uname min a, tapi kalau ini uname min spasi min r. Nah, uname min r di sini, uname min r fungsinya untuk menampilkan versi kernel Linux yang sedang dipakai. Jadi ada uname min a, uname min r, dan kalau uname min v, itu biasanya untuk menentukan versi detail kernel termasuk waktu build-nya. Nah, ini waktu build-nya. Oke, di itu ya. Mungkin saya buat kesimpulan terlebih dahulu dari beberapa percobaan. Jadi ID $ID itu untuk melihat identitas. Jadi untuk melihat identitas seperti nomor ID dan grupnya, untuk melihat kalian pakai error atau tidaknya. Jadi di situ $ID untuk melihat tanggal saat ini, sekarang tanggal berapa, tanggal date, tapi melihat kalender khusus bulan ini, kalian tinggal NCAL 2 2025. Tapi sebelum itu biasanya kalian download dulu. Kalau masih belum download, sudo apt install NCAL. Tapi kalau yang menggunakan root, langsung aja agar apt install NCAL untuk melihat kalender setahun 2025 atau 2026. Kalian promptnya NCAL min Y 2025. Lanjut, percobaan selanjutnya melihat identitas mesin, untuk melihat hostname-nya, uname-nya, untuk melihat data lengkapnya, melihat kernelnya dan lain sebagainya. Di sini ada uname min a, uname min r, uname min v. Tadi sudah saya jelaskan ya, uname min a itu apa, uname min r itu apa, dan uname min v itu apa. Jikalau penjelasan saya terlalu cepat, maka bisa diatur agar di pengaturan YouTube itu di kanan bawah kan ada diperlambat. Atau dari penjelasan ini kalian bisa lihat dan bisa langsung dicoba di komputer, karena yang paling penting bukan penjelasan tapi prakteknya. Selama kalian sering melakukan praktek, maka kalian akan paham dengan sendirinya. Terlalu banyak mungkin saya push untuk menghilangkan ini semua ya. Tinggal berikan prompt clear, gak akan versi. Sekarang untuk melihat distribusi Linux, atau yang disebut dengan distribusi Linux yang dipakai, $cat, promptnya $cat itc. Nah, ini folder nih guys. Bukan min, apa namanya, min sih, itulah. Directory no search. Nah itu ya, di ini untuk menampilkan informasi distribusi Linux yang digunakan, seperti nama distribusinya, terus versinya, bisa begitu. Jika kalau kalian ingin tahu ID distribusinya atau URL resmi, kalian bisa memberikan prompt ini ya.
Terus selanjutnya untuk melihat siapa yang sedang aktif. Nah ini nih, siapa yang sedang siapa yang sedang aktif, kita langsung gunakan way. Nah set. Nah ini nih ya, informasinya udah diberikan. Ya cukup lengkap lah. Jadi fungsinya mungkin setiap penjelasan biar saya langsung simpulkan saja kegunaannya itu apa. Jadi way yang di sini kegunaannya untuk menampilkan siapa yang sedang login, aktivitas yang sedang dijalankan, sama login dan beban sistemnya gitu. Sini ada who. Selanjutnya who, siapa. Who ini untuk saya sendiri, Istihar T7 2026. Wah lengkap tuh pemberiannya. Jadi untuk menentukan daftar user yang sedang login tanpa detail aktivitas. Kalau yang tadi kan detail ya. Kalau nyarinya singkat siapa, cuma itu saja who. Kalau huami itu untuk menampilkan ini username huami. Nah kan username. Nah Istihar, username yang sedang aktif sekarang. Terus percobaan keempat, mengetahui siapa saja yang mengubah informasi Finger. Wah install dulu Fingernya. Oke, kita langsung install sudo. Ini bukan root ya, kalau root langsung aja tuh sudo apt install Finger tag. Oke. Langsung kita masukkan Finger. Nah, di sini menampilkan informasi detail user yang sedang login. Name, DTY, login time, Facebook, DR, ini lengkap ya. Terus kalau Finger user itu apa? Finger user ubah informasi seperti nama lengkap. Lah salah. Syntax error. Nah biarlah, pokok intinya di sini untuk mengubah informasi user seperti nama lengkap, kantor, dan nomor telepon ya. Kita lanjut menggunakan manual dokumen help. Jadi kalau ada masalah ya kalian tinggal min help ini dokumen telepon. Oh tidak,
Jadi kita ikuti instruksi yang ada di sini. Manual menampilkan manual mengenai perintah Linux. Opsi Minka menampilkan output yang sama dengan apropos main. Sepertinya tadi sudah saya jelaskan ya secara singkat. Manual entry forms lah. Oh salah, pesan. Nah, jadi kalau error biasanya promptnya itu kalian salah ketik ya, seperti saya tadi ketikannya salah, jadi harus teliti. Wes, menampilkan manual lengkap perintah ls ada min a. Nah, jika manual back, kalau mau keluar dari ini tinggal quit, pencet key hapol key. Nah, terus min k approach what, mencari perintah yang berkaitan dengan kata file. Kalian kalau ingin mencari perintah tapi harus berkaitan dengan filenya. Terus ada main file. Oh, itu tulis tadi main 5 WD. Ini untuk menampilkan manual file password pada section 5 format file system. Ini nih, ini penjelasannya banyak ya. Kalau mau keluar tinggal key. Kalau kalian ada penggunaan, nah selanjutnya cd help tuh, kalau kalian ingin mendapatkan informasi kayak kegunaan cd itu tinggal cd min ya, min help gitulah. Tak bisa gerak guys, aduh. Udah bisa lagi. Nah, dolar ini untuk menghapus layar di dolar clear seperti barusan ya. Oke, cobaan selanjutnya mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata yang dicari. Approach date. Propose mencari perintah terkait data. Wah, ini banyak nih. Nah, jadi kalian yang menonton video ini, kalian jika lo ingin mendapatkan tools atau perintah-perintah dasar sebenarnya bisa dari sini ya. Ini dari sini enaknya gitu ya, kita tidak tahu cara penggunaannya, tinggal ya seperti tadi ini, lihat akan ada perintahnya di sini, ada penjelasannya kok. Jadi tenang bagi pengguna Linux pemula. Sangat sulit untuk menjelaskan sebenarnya ya, tapi langsung praktek.
praktek. Oh ini juga bisa, kita ketikkan sudah keluar kok. Nah tuh minha dulu minha. Wah, itu untuk mengetahui tools saya katakan tools promptnya ini fungsinya buat apa begitu. Ini sama ya, prosmile dan telnet ini sama, jadi perintah terkait telnetnya. Kita lanjut, mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Oh, what is that? Menampilkan deskripsi, ini biasanya ini deskripsi singkat untuk perintah data. Nah ini dia tuh. Selanjutnya manipulasi berkas file dan directory, menampilkan current working directory ls, berarti menampilkan isi directory saat ini. Ini dia isinya nih. Harapan ini, jadi kalian yang menonton video ini, menurut saya sambil memegang laptop ya, sambil dicoba langsung, dan bisa di screenshot ataupun apa kata saya tadi, bisa langsung lihat di Linuxnya. Di terminal kan sudah lengkap sebenarnya, ini fungsinya buat apa kalian bisa baca sendiri gitu. Oke, langsung lihatnya ls. Kalau ls min 1, ls min min 1, ini untuk menampilkan isi directory dengan detail. Kalau min a, min a, menampilkan semua file termasuk file tersembunyi, awali dengan titik. Ini min f, s si min f, ini untuk menampilkan file tanpa pengurutan. Nah begitu. Oke, untuk menampilkan isi suatu directory, menampilkan isi directory root, directory utama Linux, ada ls user, coba aja. Search file for directory. Kita lompat ke number 7. Menampilkan semua file atau direktor dengan tandai titik 2, tanda slash untuk directory, tanda asterik untuk file yang bersifat executable, tanda apa namanya ini ya, tanda ini untuk file simbolik link, terus tanda sama dengan untuk shortcut, dan tanda persen untuk without, dan tanda apa ini itulah ini ya intinya untuk Vivo. Apakah perlu dicoba? Ya mungkin perlu dicoba. Slash etc k invalid option.
Itu intinya, kalian tinggal ngikuti ini. Lanjut, nomor 8, menampilkan file atau direktori secara lengkap yang terdiri dari nama file, untuk ukuran, tanggal, dimodifikasi pemilik grup, dan mode atau atributnya. ls option hapuskan di grup. Kalau ada masalah perlu bantuan, pada admin help for more information, akan ada penjelasannya biasanya. Saya salahnya di sini. Help. Ini penjelasannya banyak sekali di sini. Do not ignore entries starting. Sini. Oke, lanjut. Jadi intinya kalau yang S-1 ya, bersihkan dulu aja. S1 SITC will not access master file or directory. Nah, apa lah, lanjut aja. Intinya prompt ini untuk menampilkan detail file dalam directory ITC, di folder ITC. Selanjutnya ada ls-min-r /user. Tampilkan semua file dan isi direktori. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Apabila proses akan dihentikan, dapat menggunakan kalau di matematika ini seperti apa ya, paketuan, saya lupa namanya. S-min-r maka perlu r /mixer, banyak kecil. Jadi intinya sini untuk menampilkan semua isi direktori secara rekursif ya, termasuk subfoldernya. Percobaan 10, melihat tipe filenya. Tipe filenya itu apa? Jadi kalau melihat tipe filenya begitu, dan ambilkan tipe file. Cek. Kalau file terus mana ini? Ini ya, bintang, saya katakan ini bintang, untuk menampilkan tipe semua file dari directory. Nah, ini dia. Terus kalau yang ini untuk
selanjutnya menyalin file. Kita clear dulu. Menyalin file. Untuk mengcopy suatu file, berikan opsi min I untuk pertanyaan interaktif bila file sudah ada. Nah, jadi yang pertama ini untuk apa namanya, yang CP ITC group F1 untuk menyalin file group menjadi F1. Kita coba CP /ITC group untuk menyalin F1 ya. F1. Terus yang selanjutnya ada CP min I F1 F2. Apa yang saya salin? Tidak ada file yang mau saya salin. Intinya itu tadi, menyalin file group menjadi F1, menyalin file dengan konfirmasi jika file tujuan sudah ada. Kalau yang barusan ya, yang CP-1 F1 F2, jadi untuk menyalin file dengan konfirmasi jika file tujuan sudah ada. Oke, selanjutnya mkdir backup. Mkdir ini untuk membuat directory baru bernama backup. Nah, jadi itu ya, begitulah. Jadi yang membuat kita lebih paham terkadang kalau memang kita membutuhkan ini ya untuk menyalin file. Jadi saran saya, ketika memang kita tidak tahu, kita menggunakan Linux untuk menyalin file untuk buat directory baru guna backup ya. Propetnya ini tadi, kalian langsung saja search di Google atau yang paling cepat ya AI lah, kita gunakan AI. Ternyata sakit. Nah, untuk yang CP F1 F2 F3 backup ini untuk menyalin beberapa file. Yang ini ya, menyalin beberapa file ke dalam directory backup. Kita lanjut saja ke percobaan 12. Melihat isi file menggunakan instruksi chat. Jadi chat itu untuk melihat isi file. Saya di sini tidak mau karena saya menjelaskan, jadi saya tulis saja propetnya. Tapi kita tidak buka ya, hasilnya gini. Banyak sekali. Jadi ingat, ketika error biasanya prompt kalian itu salah, seperti saya tadi ya. Kalau prompt salah biasanya error. Ini chat F1 ambilkan seluruh isi file. Kalau more F1, aduh cepet lagi guys, laptopnya bermasalah ini. $more F1. Oke, itu untuk menampilkan isi file per layar ya. Tak muncul, kita klik dulu. Gak usah. Oke, langsung aja more F1, more F1. Oke, mungkin isi file per layar
Tapi kalau mau keluar, klik key seperti tadi, key. Nah, udah keluar. Kalau yang ini head F1 itu apa? Head F1 itu untuk menampilkan 10 baris pertama file. Terus yang tail F1 ini untuk menampilkan 10 baris terakhir file. Itu kita clear dulu ya. Kita lanjut percobaan 13, mengubah nama file. Untuk menggunakan instruksi mv, pastikan bahwa file F1 ada di direktori dengan perintah ls. Nah, jadi tidak perlu saya coba ya. Jadi mv F1 yang ini proc.txt. Jadi untuk mengganti nama file F1 menjadi proc.txt gitu. Terus yang mv F2 F3 mdir ini untuk memindahkan file F2 dan F3 ke direktori mjdir gitu. Selanjutnya menghapus file. Di sini ada rm mjdir /f2 untuk menghapus file F2 dalam direktori mjdir. Terus ada F1 menghapus file F1 ya, begitu seterusnya. Kita bersihkan. Terus yang rm rm yang min i F2 ini untuk menghapus file dengan konfirmasi. Terus konfirmasi terlebih dahulu. Lanjut ke percobaan 15, percobaan terakhir. Setelah itu kita ke latihan. Ini apa? Mencari kata atau kalimat dalam file grep root. Tidak begini dong. Terusnya grep root, mencari kata root dalam file password. Jadi mending saya langsung jelaskan saja. Terus group, yang ini group s oke, grep 0 etc pswd itu untuk mencari baris yang mengandung ini, yang mengandung apa namanya ini 0. Kalau grep user etc pswd untuk mencari username tertentu dalam file ini, file psswd gitu guys. Jadi kesimpulannya, perintah-perintah dasar Linux ini mencakup beberapa poin sebenarnya. Di informasi sistem, terus ada manajemen user, terus ada dokumentasi perintah, manipulasi file dan direktorinya, pencarian data dalam file, gitulah. Itu banyak apa namanya, informasi. Jadi intinya gini, di Linux sendiri sudah ada penjelasan bagaimana kita menggunakan Linux. Perintah dasarnya itu apa, itu sudah ada. Sudo, contoh ini ya, saya klik sudo. Saya anggap orang yang memang benar-benar tidak pernah menggunakan Linux pada download, dan saya tahu promptnya sudo, dia belajar juga lah di Google sudo. Nah, ini aja udah dikasih informasi.
sudo min h itu apa, min k itu apa, min v itu apa. Jadi mungkin itu saja ya percobaannya, kalian bisa coba secara langsung dan semoga bermanfaat. Selanjutnya dan kesimpulannya itu saja ya. Sekarang kita akan lanjut ke latihan pertama, ubahlah informasi figure pada komputer Anda. Jadi sebelum itu download dulu bagi yang masih belum download apt install sudo apt install figure. Kalau sudah download baru kita masuk untuk mengubahnya. Ini untuk mengubah room number, ini bebas, kondisi rumah, kosan, workphone, homephone, other. Jadi begitu, download dulu apt sudo apt install figure. Setelah itu baru masukin prompt selanjutnya, perintah selanjutnya sudo chfn nama usernya. Lanjut ke percobaan kedua. Lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Untuk melihat user yang sedang aktif, siapa. Tapi kalau mau lebih detail, nah gitu ya. Lanjut nomor 3, perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Gunakan untuk hari ini bisa date, terus bisa untuk setahun penuh call min y, setahun penuh maksudnya 2026. Nah keluar. Tapi kalau mau lihat bulan tertentu maka untuk melihat bulan tertentu call, misal bulan Januari tanggal 1 bulan 1 2026. Nah ini keluar. Jadi begitu ya. Bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call? Bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call? Ketik aja main call, ini untuk melihat manual. Nah ini penjelasannya. Call display a calendar and the date of Easter. Synopsis. It display a simple calendar in traditional format and covers an alternative layout modes. Ini sudah ini tinggal mengikuti petunjuk yang sudah ada di sini. Nah, quit ya. Jadi itu
Lanjut ke percobaan kelima. Bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci short? Sama, man ls, lalu cari kata kunci short. Kita cari mana tandanya nih? Oh, ini short. Nah, ini jadi main ls, setelah itu slash dan cari kata yang ingin kita cari, short gitu. Selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6. Udah bisa gerak ya. Bagaimana tampilan untuk perintah ls min a min l dan ls min al? Setahu saya ini min a dan min ls min a dan min al itu sama ya. Jadi kalau min a itu untuk menampilkan, coba, min a itu untuk menampilkan semua file termasuk yang tersembunyi. Nah, ini. Tapi kalau min al, min l lebih detail, long list. Min al long list. Ini dia. Terus kalau spasi berarti ke halaman lanjut. Bukan ya, bukan ya, gini. Long list gitu. Lanjut soal selanjutnya, tampilkan semua file. Sebentar. Oke, kita clear dulu. Clear. Lanjut soal nomor 7. Tampilkan semua file termasuk yang hidden file pada direktori etc. Jadi di sini kalau ls itu kan melihat isi direktori, tapi min a menampilkan semua file. Oh ya, s melihat isi direktori, min tidak bisa dipencet, guys. A slash etc, ini direktorinya, etc direktori yang ingin dilihat. Invalid option.
terus di spasi ls-a spasi /etc. Ini untuk menempelkan semua file termasuk yang hidden pada directory etc. Kita clear saja. Soal selanjutnya, tampilkan nomor 8, tampilkan semua file secara lengkap pada directory etc. Nah, berarti ini bisa pakai yang long list, min r slash spasi dulu slash etc. Nah, gini guys, begitu mudah. Soal selanjutnya, buatlah direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian kopikan ke file etc group ke file tes1, tes2, dan tes3 pada direktori ini. Mending clear dulu biar tidak terlalu banyak. Nah, gimana caranya? Langsung kita buat foldernya mkdir prak prak1, enter. Tombolnya bermasalah ya. Bentar. Kita buka lagi. mkdir prak1. mkdir cannot ke directory prak1 file exist. Oke. Di nah, udah jadi, selesai. Di mkdir untuk buat folder mkdir bla bla bla, terus cd bla bla bla. Jadi cd bla 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 itu untuk mengopi filenya ya, untuk supaya file hasil copy itu masuk ke folder ini, folder prak1. Selanjutnya apa? Pada prak1 pada aktif, kemudian kopikan file sudah kita juga ke file tes1, tes2, dan tes3 pada direktori ini. Nanti kita gunakan perintah cp
salin file etc group tes1 ini salah, ini harusnya spasi cp etc slash group tes1. Nah udah, selanjutnya cp slash etc slash group. Oh salah guys, salah apa dah, gini aja, ingat aja cp kurang satu yang tadi etc group tes3. Nah harusnya ya. Tes3 pada directory. Udah kita kopikan file etc group ke file tes1, tes2 dan tes3, tapi ini tes0 yang saya harusnya sih bisa aja ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan isi file tes1 per 1 layar penuh. Nah ini nih, more tes enter. Nah ini file yang pertama. Kita kalau spasi ya ini akan lanjut ke layar 2 itu, kalau enter ke bawah. Terus apa lagi ya, spasi dan enter ya, spasi dan enter seingat saya. Itu udah selesai. Pindahkan file tes1 dan tes2 ke home directory. Kita tinggal tulis mv tes1 tes2 terus ini ya, tilde ini harus kasih spasi harusnya ya. Ini namanya tilde. Oh pantesan tes 2 tilde enter. Oke. Nah, ini bukti bahwasannya kalau tes pertama dan tes kedua sudah dipindahkan. Jadi apa, untuk membuktikannya kita berikan perintah ls. Di sini hanya ada tes3 begitu. Lanjutnya
udah ada di home di directory. Oke. ls ls dua. Nah, ini dia di home directory. Hapus file, isinya ini ada download, public template, picture, jadi untuk melihat di home directory-nya ls tilde tes pertama dan tes kedua. Oh ini, tapi kalau ls tilde apa yang terjadi ya, ini dia. Oke, jadi gunakan ini aja, ls tilde, itu akan melihat home directory-nya, keberadaan tes pertama dan tes kedua. Begitu. Kita lanjut ke selanjutnya. Hapus file tes pertama dan tes dengan konfirmasi. Untuk konfirmasi itu gunakan perintah min-i. Jadi perintahnya min-i ya. Jadi kita kasih imbuhan rm dulu. Agar terhapus dengan aman, rm min i begini, tilde mau dihapus yang mana, kasih slash tes dan tes 2. Oke. remove regular file tes ini yes or no. Jadi kalau mau dihapus y, kalau tidak mau dihapus klik berikan perintah n, not y. Remove regular file home sdr, ini nama usernya, tempat kita taruh tadi tes ya kan. Remove tes 2 no such file or directory. Oke, tidak apa-apa, yang penting arahnya gitu ya, alurnya begitu. Nah, kita coba ulang. Oke, tadi mkdir prak 1 untuk buat foldernya. Setelah itu untuk memasukkannya cd prak 1. Oke, sudah dibuat ruangannya prak 1. Selanjutnya kita masukkan, tampilkan isi file tes 1 per 1 layar penuh bptj grup tes 1. Oke, begitu saja mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.